أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أروي تفسير الوجيز عن الشيخ حسن محمد المشد عن الشيخ علي الطيب المصري عن الشيخ عبد الرحمن الشربيني عن الشيخ ذهبي عن الشيخ الأمير الكبير عن الشيخ علي الصعيدي عن الشيخ ابن عقيلة عن الشيخ حسن العجمي عن الشيخ أحمد بن مر الكشاشي عن الشيخ أحمد بن علي الشناوي عن الشيخ علي بن عبد القدوس الشناوي عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني عن الشيخ زكريا بن محمد الفقيه عن الشيخ محمد زين الدين بن المراغي عن الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي عن الشيخ علي بن عمر الواني عن الشيخ محي الدين محمد بن علي بن عربي عن الشيخ عبد الله بن عمر السفاري عن الشيخ عبد الله بن الخواري المؤلف الشيخ علي بن أحمد الواحدي ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأموات موتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya. Pinggir dulu. Nalladzina kafaru semalam lah. Dulu di pinggir. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 dari atas 13. Innalladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا sataru ma an'amallahu alaihim minal huda wal ayati fajahaduha wa taraku tauhidallahi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Tafsirnya apa? Sataru, mereka menutup-nutupi. Ma an'amallahu, sesuatu nikmat yang Allah berikan atas mereka. Nikmat apa? Minal huda, dari petunjuk, wal ayati, dan bukti-bukti kebesaran Allah, keagungan Allah. Fajahaduha, maka mereka mengingkarinya. Wa taraku tauhidallahi, dan mereka meninggalkan mentauhidkan Allah. Jadi orang-orang kafir itu sudah diberi nikmat oleh Allah,
menurunkan Allah nabi, mengutus Allah nabinya, itu suatu petunjuk dari Allah. Dan mereka bertanya kepada Nabi, kalau memang benar kau nabi dan rasul, buktikan. Lalu dibuktikan dengan mukjizat wal ayat, dengan bukti-bukti kebesaran Allah. Contohnya, pada suatu hari orang-orang kafir di Mekah tidak percaya dengan kerasulan Muhammad. Ini percaya bahwa Nabi Muhammad rasul utusan Allah. Lalu waktu itu berkumpul orang-orang kafir Mekah itu di depan halaman orang. Jadi di halaman orang itu dudukan, lalu ada nabi berdakwah, lalu mereka menanya, kalau benar-benar engkau nabi dan rasul, di halaman rumahnya ada batu besar, tolong keluarkan pohon kurma dari bawah batu itu dan seketika itu berbuah. Akhirnya Nabi Muhammad minta izin dari Allah. Nabi Muhammad tuh dialog kepada Allah, wahai Allah, ini umatku tidak beriman, mereka ingin bukti kebesaranmu, keluarkanlah dengan kekuasaanmu ya Allah di bawah batu ini pohon dan seketika berbuah. Lalu batu yang besar itu bergerak. Ini seperti film yang Beri Prima itu kan ada model angin kuat lalu pecah, batunya pecah, lalu keluar pohon dari bawahnya, pohon kurma, langsung jut ke atas, kayak pakai pir itu, langsung naik ke atas, rendam daunnya, lalu berkembang, berbuah dan masak ketika itu. Nah, artinya bahwa mereka itu langsung diberi bukti bahwa Rasulullah itu adalah Rasul, diturunkan mukjizat. Fajahaduha, maka mereka mengingkarinya. Wa taraku tauhidallahi, dan mereka meninggalkan mentauhidkan Allah. Mereka menuhankan siapa? Orang-orang kafir Mekah menuhankan berhala. Berhala Manat, Uzza, Lata, Uzza, Manat. Nah, tiga itu, banyak yang lain-lainnya berhala bergantungan di Ka'bah. Tapi yang besar itu Lata, Manat, Uzza. Sawa'un alaihim mu'tadilun wa mutasawin indahum. Mu'tadilun wa mutasawin indahum. Sawa'un alaihim mu'tadilun, sama saja. Wa mutasawin indahum, sama saja. Jadi makna mu'tadilun mutasawin sama mananya. Sama saja di sisi mereka. A'andartahum, engkau memberi peringatan kepada mereka orang kafir, amlam tundirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka. Tafsirnya a'lam tahum wa khawwaftahum au tarakta dzalika. A'lam tahum, apakah engkau memberitahu mereka, wa khawwaftahum, dan engkau memberi ancaman kepada mereka, au tarakta dzalika, atau engkau biarkan, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Jadi walaupun diberi peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Nazalat fi Abi Jahlin wa khamsatin min ahli baitihi. Nazalat, turun ayat. Jadi apabila nazalat pakai tanis sakinah. Nazalu, nazalat pakai tak. Berarti yang turun itu ayat. Kalau nazala, berarti yang turun qauluhu ta'ala. Jadi membedakan antara nazalat lawan nazala. Kalau nazalat, ayat Allah yang turun. Kalau nazala, qauluhu ta'ala yang turun. Jadi perbedaannya, kalau pakai tatani sakinah ayat, kalau nazala qauluhu ta'ala. Nazala, turun ayat ini, sawaun alaihim mandartahum fi Abi Jahlin, kepada Abu Jahal.
wa khamsatin dan 5 orang min ahli baitihi dari keluarga Nabi. Tsumma dzakara sababa tarkihim al-imana. Tsumma dzakara sababa tarkihim al-imana. Kemudian menyebutkan Allah sebab-sebab mereka meninggalkan iman. Kenapa mereka kada beriman? Nabi sudah memberikan bukti-bukti. Kenapa jadi kada beriman? Ini jawabannya. Faqala, maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup atas hati mereka. Ay taba'a ala qulubihim. Allah sudah melak, sudah menutupi atas hati mereka. Kalau orang bikin apa itu panci, lalu ada tukang tambal tuh, lalu ditambal pakai timah. Nah itu artinya ditutup, dilak. Wastawthaqa minha, dan kuat tutupannya. Jadi apabila ditutup, kuat tutupannya kada bisa dibuka-buka. Hatta la yadkhulaha al-imanu, sehingga tidak masuk kepada hati mereka itu iman. Jadi hatinya tertutup. Wala samihim, dan atas pendengaran mereka. Mereka punya telinga. La yantafi'u, mereka tidak bisa mengambil faidah, mengambil manfaat, mengambil hasil. Bima yasma'una, sesuatu yang mereka dengar. Mereka tidak bisa mengambil manfaat karena hatinya tadi sudah ditutup. Taba'a ala qulubihim, hatinya sudah ditutup. Wa ala absarihim a'yunihim ghishawatun, dan penglihatan mereka. Ghishawatun gitaun, ditutup, dibutakan. Fala yubsirunal haqqa, maka mereka tidak melihat akan kebenaran. Walahum azabun azimun, dan bagi mereka mendapat siksaan yang pedih, siksaan yang besar. Mutawasilun, berurut-urut. La tatakhallahu farjatun, tidak ada celahnya kebahagiaan, kelapangan sedikit pun tidak ada, nyaman sedetik pun tidak ada nyaman. Terus-terusan, mutawasilun itu terus-terusan mendapat siksaan dari Allah. Jadi sebab mereka tidak beriman karena ditutup sudah oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat munafik. Wa minan nasi, dan setengah dari manusia. Manusia banyak. Setengahnya apa? Mayyaqulu, dia berkata, al-ayata, maksudnya al-ayata nazalat fil munafiqina. Al-ayata, baca sampai habis, gitu artinya al-ayata, baca sampai habis. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu al-ayat artinya iqra ila akhiriha, baca sampai habis. Al-Fatihah artinya iqra'ul Fatihah, baca Al-Fatihah. Mari kita membaca hamdalah, berarti membaca alhamdulillah. Mari kita membaca hauqalah. Hauqalah aja artinya, kalau saya kata-kata membaca langsung hauqalah, artinya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nazalat, turun, iya apa yo? Iya ayat ka firman Allah. Ayat. Nazalat, turun, ini ayat, turun iya si ayat fil munafiqina, kepada orang-orang munafik. Hina azharu kalimatal imani, ketika mereka menampakkan kalimat iman. Wa asarul kufra, mereka merahasiakan kekafiran. Fa nafallahu anhum al-imana, maka Allah
maka Allah bantah, Allah tiadakan dari mereka akan iman. Biqouli dengan firman Allah, wa ma hum bimu'minin, dan mereka sekali-kali tidak akan beriman. Jadi orang-orang munafik itu apabila ada di tengah-tengah orang beriman, mereka azharu kalimatal iman, la ilaha illallah, ini paling kencang, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, ini paling kuat suaranya, tapi dibantah oleh Allah. Fa nafallahu anhum al-imana, maka Allah mentiadakan dari mereka iman. Biqaulihi dengan firman-Nya, wa ma hum bimu'minina, dan mereka tidak beriman. Fadalla ala anna haqiqatal imani laisal iqraru faqat. Maka menunjukkan atas bahwasanya hakikat iman bukan semata-mata berikrar, berjanji. Jadi iman itu bukan semata-mata berjanji, tapi iman itu adalah meyakini bahwa Allah itu ahad. Setelah mengatakan iman kepada Allah dengan lidah, di hati membenarkan, kemudian di anggota badan kita ini adalah dibuktikan dengan arkan, dengan anggota, yaitu sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, haji bagi yang mampu, puasa di bulan Ramadan. Jadi bukan cuma saya beriman, tapi yang lainnya digawinya. Nah itu tidak termasuk seperti itu. Jadi iman itu mengucapkan di lidah, meyakinkan di hati, membuktikan di anggota tubuh, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Mereka munafik menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Ya'maluna amalal mukhadi'i, mereka mengerjakan perbuatan orang yang menipu. Bizhari ghairi mahum alaihi, menampakkan ketiadaan sesuatu atasnya. Mereka di hatinya itu tidak ada iman, tapi dia tampakkan di lidah bahwa mereka seakan-akan orang Islam, seakan-akan orang yang taat. Liyadfa'u anhum ahkamal kufari, untuk menolak dari mereka hukum-hukum orang kafir, supaya mereka tidak dicap, tidak disebut bahwa mereka itu kafir. Jadi dia berbaur dengan orang, dengan sahabat. Itulah lawas ini hanya ketahuan sudah turun ayat ini, mereka itu ketahuan. Lalu mereka tidak bisa berkuar-kuar lagi karena sudah diketahui sifat-sifat orang munafik. Wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidak ada tipu daya mereka melainkan kembali kepada mereka. Li'anna wabala khida'ihim, li'anna wabala khida'uhum, itu bukan hidayhim, ada alaihim bi'itla'illahi nabiyahu ala asrarihim wabtadahihim, bahwasanya akibat dari tipu daya mereka itu akan kembali kepada mereka dengan cara bi'itla'illahi nabiyahu, dengan menampakkannya Allah kepada nabinya, ala asrarihim, atas rahasia-rahasia mereka, wabtadahihim, dan memalukan kepada mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Wa ma ya'maluna dzalika, dan mereka tidak merasa bahwa mereka melakukan itu. Dianya karena merasa bahwa dia itu orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun, di hati mereka itu syakkun, ragu-ragu. Wa nifakun, dan nifak. Hati nifak ialah apabila berkata dusta,
apabila berjanji tidak menyalahi, apabila diberi amanah khianat, apabila jahadatha kadiba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji selalu ingkar, selalu menyalahi. Itu adalah tanda-tanda orang munafik. Fazadahumullahu maradan, maka Allah tambah mereka akan keraguan. Bima anzala, dengan firman Allah yang turun minal Quran, dari Al-Quran, fasyakau fihi, maka mereka ragu-ragu. Kama syakau fil ladzi qablahu, sebagaimana mereka ragu-ragu pada sebelumnya. Walahum adzabun alimun mu'lamun, dan bagi mereka mendapat azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka mendustakan, bitakdzibihim ayatillahi wa nabiyahu, dengan mendustakannya mereka ayat-ayat Allah dan mendustakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa man qara'a, barang siapa membaca, yukadzibuna famanahu bikadzibihim, mereka mendustakannya, berdusta dan mendustakannya. Bikadzibihim fi id'aihim al-imana, dengan mengakunya mereka beriman. Sampai ke yakdibun bikadzibihim fi id'aihim al-imana. Kita baca di tengah lagi. Jadi pinggir sampai yakdibun. Di tengah sampai kemana semalam? Alladzina yu'minun. Ini kah? Walladzina yu'minuna ini kah? Yang bil-ghaib. Oh ya, walladzina yu'minuna bil-ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah itu baris kedua. Baris kedua di tengah. Halaman 4. Sama lah, ini kan sama. Oh sama. Kalau sama berarti baris yang kedua di tengah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بما غاب عنهم من الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والحساب وغير ذلك. وقيل المراد بالغيب القلب
wal ma'na yu'minuna biqulubihim la kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi ay yusaddiquna, mereka membenarkan. Jadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah ialah orang yang membenarkan bima waba anhum, sesuatu yang tidak kelihatan atas mereka, yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi beriman, yaitu minal jannati, beriman dengan adanya surga, wan nari, beriman dengan adanya api neraka. Pintu surga ada berapa yuk? Hah? 8. Pintu neraka itu 7. Babul jannah, pintu surga, samaniyatun. Samaniyatun ini dalam tulisan Arab nangka ini. Nah. Babun nari sab'atun. Pintu neraka 7, tulisan 7 tuh kayak ini. Jadi ujar ulama, kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah tawadu. Kebanyakan orang masuk neraka itu takabur. Jadi karena menganga. Jadi orang yang merendahkan diri kepada Allah, mereka akan masuk surga. Orang yang masuk neraka yaitu karena sombong, angkuh, menganga. Menganganya artinya orang yang sombong. Dia selalu berucap, selalu kamu. Aku. Yang mengatakan aku, saya itu ada 3. Pertama, aku adalah Tuhan. Siapa yang mengatakan itu adalah Firaun. Anallah, aku adalah Allah. Siapa lagi yang mengatakan Tuhan, aku Tuhan adalah Namrud, Raja Namrud. Itu dia mengaku Tuhan, Raja Namrud. Dan yang satunya, siapapun yang mengatakan aku, berarti orang takabur. Jadi mereka orang yang takwa itu adalah diantaranya beriman kepada yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Yu'minuna bil ghaib, itu adalah orang yang takwa. Sifat orang yang takwa itu ada 5. Apabila kita masuk salah satu yang 5 ini, termasuk orang yang takwa. Yaitu pertama, membenarkan dengan adanya surga dan membenarkan dengan adanya neraka. Wasirati, dan beriman dengan adanya titian, siratal mustaqim, yaitu penyeberangan jembatan yang memisah antara neraka dan surga. Jadi di bawahnya ada neraka, di seberang sana ada surga. Wal mizani, dan beriman dengan adanya timbangan amal. Wal ba'thi, dan beriman dengan adanya kebangkitan dari alam kubur. Jadi semua makhluk yang hidup, yang bernyawa pasti dibangkitkan oleh Allah. Baik manusia atau jin atau makhluk yang lain akan dibangkitkan oleh Allah.
Dengan cara apa Allah membangkitkan? Yaitu dengan dihujani air sperma, yaitu 40 hari 40 malam. Jadi dihujani sperma yang kita di dunia ini sudah diabadikan oleh Allah. Nanti jatuh sperma itu kepada ujung sulbi. Kita ini punya ujung sulbi. Nah, ujung sulbi itu adalah bibit manusia. Nanti belah bumi lalu tumbuh seperti tumbuhnya biji. Wal hisab, dan hisab itu hitungan amal buruk atau amal baik. Wa ghairi dzalik, dan selainnya itu ada Lauhul Mahfuz, ada Sidratil Muntaha, ada Arash. Walaupun tidak bisa dilihat oleh mata, kita beriman dengan adanya semua itu. Wakila, ada orang yang menafsirkan al-muradu bil ghaibi, yang dimaksud dengan ghaib, walladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa itu ghaibi? Al-qalbu, yaitu hati. Wal makna yu'minuna bi qulubihim, mereka beriman dengan hati mereka. La kalladzina yaqulun bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, bukan seperti orang yang beriman di mulutnya saja tapi di hatinya tidak beriman, bukan seperti itu. Jadi membenarkan, mengatakan di lidah, membenarkan di hati, beramal dengan anggota. Wa yuqimunas sholata, setelah beriman kepada yang gaib, yang kedua mereka mendirikan sholat. Mendirikan lawan melakukan itu beda. Yuqimuna, mendirikan, artinya cukup syarat dan rukunnya, itu mendirikan. Kenapa Allah tidak mengganti kalimat wa yaf'alunas sholata? Allah tidak membawa dengan kalimat wa yaf'alunas sholata, karena yaf'alunas sholata itu melakukan, bukan dengan syarat dan rukun. Kalau yuqimuna ini mendirikan, artinya lengkap syarat dan rukunnya. Syarat orang sholat diantaranya Islam, akil dan baligh. Bukan itu saja, dia menghadap berwudu sebelumnya, kemudian menghadap kiblat, dan di dalam sholat itu harus bersih dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Suci, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dan bukan itu saja, di dalam sholat ada 7 rukun yang wajib diletakkan. Dahi tidak boleh ditutupi, baik dengan kupiah atau dengan rambut atau dengan tisu atau dengan koyok, atau koyok bahari koyok. Jadi sakit kepala ditutup, jadi ditutupi di sininya, sembayanginya. Waktu sujud itu tidak sah karena ada yang menghalangi, kecuali ada sebab, misalnya diperban karena luka, itu boleh sujud di atas perban. Bukan itu saja, dan mereka harus meletakkan 2 tangan dengan dibuka, bukan ditutupin kayak ini, kayak ini. Atau sembahyang tangannya ini diletakkan di pinggang sini, sujud Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala, ini otomatis tangannya itu buka, jari jemarinya jangan kena kayak ini, akhirnya koler loh sembahyang kayak ini. Allahu Akbar kayak ini, nah. Harus lurus di bahu, nah kayak ini, nah. Atau jangan kayak ini, harus ini berpintangan lawan bahu. Apabila di luar bahu atau seperti anjing tadi, itu sholatnya tidak sah. Nah, jadi bawa dengan kalimat yuqimu, yaitu lengkap syarat dan rukunnya agar diterima sholatnya.
Wa yuqimunas sholata ayyatimmunas sholawatil khamsa. Yatimmunas sholawatil khamsa. Ini aku suruh baca kenalah, enggak ada di barisi. Yutimmunas sholawatil khamsa bisyuruti wal arkani wal hayati. Baris yang ke 1 2 3 4 dari atas 4. Wa yuqimunas sholata ay yatimmunas sholawatil khamsa bisyuruti wal arkani wal hayati. Mereka menyempurnakan sholat-sholat yang 5 dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dan perbuatan anggota. Jadi anggota ini bergerak. Nah, bangun, berdiri, nah itu bergerak, bukan berdiam aja kayak patung. Atau sembahyang zuhur bibirnya berdiam aja kada membaca. Jadi yang wajib dibaca ketika sholat itu ada 5. Bibirnya harus bergerak. Diam aja sembahyang. Nah itu tidak sah. Kecuali bisu. Bisu kan kada kawan, itu sudah sudah ketentuan Allah. Artinya sudah ditakdirkan begitu, kada kallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberati kepada seseorang hambanya kecuali dengan kemampuannya. Sembahyang zuhur, asar, sembahyang yang kada bersuara nyaring, tapi cuma diam aja bibirnya kada kedengaran. Misalnya Allahu Akbar, kada berdengar. Ini harus bunyinya jadi direkam tuh, huruf ba-nya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan nyaring-nyaring juga makruh. Alhamdulillah, sekedar di telinganya mendengar kalau sembahyang zuhur atau asar. Kalau sembahyang yang menyaring itu kan imam baca Fatihah kita berdiam, imam membaca surah kita membaca Fatihah. Wa mimma razaqnahum yunfikun ay ma mimma a'tainahum minal amwali yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala. Wa mimma, dan sebahagian rizki, rozakna yang telah kami berikan, hum kepada mereka yang beriman tadi, beriman dengan yang gaib, mendirikan sholat, yumfikuna, Allah yang memberi rezeki kepada mereka membelanjakan ay mimma atainahum, dari harta yang kami berikan kepada mereka. Isinya mimma itu apa? Minal amwali, dari harta, yatasaddaquna, mereka sedekahkan, li taatillah, karena taat kepada Allah. Siapa orangnya waktu itu? Wa Abu Bakr As-Siddiq wa ashabuhu, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya. Mereka memberikan sebahagian. Jadi mimma itu litab'id, sebahagian, bukan semuanya. Jadi Islam itu tidak memberati, tidak memaksa harus sekian, kada. Nah, jadi sebagian kecil aja. Walladzina yu'minuna, yang pertama tadi beriman dengan yang gaib. Yang kedua, orang yang takwa itu mendirikan sholat. Yang ketiga, mensedekahkan sebagian hartanya. Walladzina yu'minuna, yang keempat, mereka beriman. Orang yang takwa nih, mereka beriman bima anzala ilaika. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dengan kitab yang telah diturunkan kepadamu. Kitab apa yang diturunkan kepadamu? Kaknya itu kepada Nabi Muhammad, yaitu minal Qur'ani. Mereka orang yang takwa beriman dengan kitab Al-Quran.
Wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang telah diturunkan dari sebelum engkau. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan lembaran-lembaran para nabi. Jadi Nabi Adam sampai nabi-nabi lain dari selain daripada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu ada lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Tapi kita disuruh beriman kepada yang 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Suhuf Ibrahim, Nabi Ibrahim diberikan kitab juga, tapi lembaran-lembaran, tidak dibukukan seperti Taurat, Zabur, Injil itu dibukukan jadi satu seperti ini kan, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Wa ma unzila min qablika, dan beriman dengan kitab yang diturunkan sebelum engkau, ala sa'il anbiya'i, atas seluruh para nabi, minat Taurati, yaitu kitab Taurat, wal Injili, kitab Injil, waz Zaburi, kitab Zabur, wa ghairiha, dan selainnya selain dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, min sairil kutubis sabiqati alal Qur'ani, dari seluruh kitab-kitab yang terdahulu atas Al-Quran turunnya. Jadi ada kitab-kitab para nabi terdahulu, yaitu kita beriman juga. Jadi orang Islam ini imannya itu tidak sebahagian nabi aja yang diimani, semua utusan Allah wajib diimani. Lalu ada sebagian orang nabi ini beriman, nabi ini kada, itu kafir. Karena Allah menyuruh harus beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Tapi beriman di sini mengakui aja bahwa itu benar dari Allah. Tidak perlu mengikuti syariatnya. Kalau karena syariat Nabi Musa pagi dan sore aja sembahyang, nang kayak Nabi Daud cukup sama-sama rela, kau istriku, ya kau suamiku, jadi suami istri, bukan. Jadi percaya dengan adanya itu kitab Allah, dan syariatnya, cara pekerjanya adalah mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran. Jadi kitab-kitab itu dinasakh, diganti dengan hukum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinuna, dan dengan negeri akhirat mereka yakin. Jadi 5. Jadi orang yang takwa itu ada 5. Pertama, beriman dengan yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berzakat atau bersedekah. Yang keempat, beriman dengan kitab-kitab kitab Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran, dan beriman dengan adanya hari akhir. Apa itu hari akhir? Setelah itu tidak ada hari lagi, matahari akan ada sudah. Ngarannya Yaumul Qiyamah, hari pembalasan, hari kebangkitan. Ai wahum yusaddiquna bima fil akhirati. Mereka orang yang takwa tadi membenarkan dengan apa-apa yang ada di negeri akhirat. Apa itu yang sesuatu tadi? Minal ba'ti ba'dal mauti, dibangkitkan setelah mati. Walisabi, dan perhitungan amal. Wanamil jannah, dan nikmat-nikmatnya surga. Siapa yang salah satu mereka yang beriman kepada Allah, wa huwa Abdullah ibnu Salamin wasabu. Mereka adalah Abdullah anak Salam dan sahabat-sahabatnya. Jadi Abdullah bin Salam itu Yahudi, tapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa mereka beriman? Karena di kitab Taurat
di kitab Taurat mereka itu menyatakan bahwa nabi akhir zaman akan lahir dari bangsa Arab, bukan bangsa Ibrani, bukan bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Tapi entah di mana kita tahu. Nah, sifat-sifatnya, sifat-sifat nabi, wabaina, sifatnya al-amin, sidik, amanah, tabligh, fatona, itu ada di kitab Taurat. Dan wabaina katifaihi, dan di antara dua belikatnya khatamun nubuwah, dan di antara belikatnya itu ada tato khatamun nubuwah, penghabisan para nabi. Tulisannya khatamun nubuwah, penghabisan para nabi. Ada lagi setelah Nabi Muhammad. Itu dibuktikan ketika Rasulullah belum balik, ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Setelah sampai di pintu gerbang kota, di situ ada Yahudi sudah mengintai. Yahudi yang benarnya, ada Yahudi yang termasuk pengikut Nabi Musa, yaitu pengikut yang menjadi kera. Nah, itu yang sekarang tuh yang membunuh orang-orang Islam di Gaza tuh, itu pengikutnya. Kalau Yahudi betul-betul keturunan Nabi Yakub, nah itu benar adanya, dan mereka menolak dengan agresi Israel di Gaza, menolak tuh Yahudi yang bujur-bujur. Yang kayak kita juga kan ada Muslim Ahlussunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah, ada Salafi. Nah itu, jadi mereka itu Yahudi bujur-bujur yang ikut kepada ajaran Nabi Musa, mereka itu benar. Dan mereka menolak dengan menjajah negara Islam itu, dia menolak. Ngarannya itu Yahudi Ortodok. Dari Ishak inilah menurunkan Bani Israel. Dari Ismail menurunkan Nabi Muhammad. Tapi setelah Ismail ini tidak ada nabi. Terus orang-orang soleh aja nih sampai kepada Abdullah. Lalu Abdullah kawin lawan Siti Aminah. Lalu Aminah melahirkan Muhammad. Itu keturunannya mulia semuanya, pilihan. Nabi Muhammad itu Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Allah, dengan kebaikan Nabi yang terpilih. Jadi pilih keturunannya terpilih. Kemudian nasabnya, keturunan itu nasab terpilih. Tidak ada sifahul jahiliyah. Tidak ada melakukan seperti orang-orang jahiliyah. Di masa itu kan jahiliyah itu artinya tidak ada punya peradaban. Apabila ada anak binian dibunuh. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu tidak ada yang membunuh. Walaupun ajaran nabi-nabi lain belum sampai. Dibunuhnya anaknya kalau binian. Nah itu keturunan Nabi, dari atasnya tidak ada melakukan itu atau menyembah berhala. Kan ada juga. Baca sejarah para nabi, tidak ada di situ. Kenapa Nabi Ibrahim itu menyembah berhala? Apakah Ibrahim itu punya ayah, ayahnya menyembah berhala atau bikin berhala? Itu orang-orang Arab menisbahkan abah itu, paman itu abah. Jadi Amun ini sanak abah. Dia bilang abah juga. Jadi Ibrahim punya abah. Abah ngujarnya sana menyembah apa, bikin berhala. Disuruh Ibrahim jajah berhala ini ke pasar agar kita dapat uang. Dijajahnya, tapi yang menjajah ini beda sama orang lain. Orang lain kan memuji-muji. Wahai berhala, ini bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan, ayo beli. Ini kada. Wahai penduduk Mekah misalnya, belilah di Palestina, dan Nabi Ibrahim lahir di Palestina. Wahai berhala ini, belilah Tuhan yang tidak bisa melihat, Tuhan yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Misalnya ada lalat atau ada sesuatu di hidungnya, kadakawanya mengibah, membuangnya kadakawa. Bahkan dia apabila capek, Nabi Ibrahim singgah istirahat, jadi batisnya diikuti, dimasukkan ke banyu, suruh minum. Kada minum juga nya, kada mau minum Tuhannya.
Nah, itu dicelanya seperti itu. Karena di hati Ibrahim menolak. Padahal Ibrahim itu belum lagi nabi dan rasul, belum jadi nabi, masih anak-anak. Ulaika ay ahlu hadhis sifati, mereka yang bersifat seperti ini, yaitu pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berzakat atau bersedekah, yang keempat beriman dengan adanya kitab-kitab, yang kelima beriman dengan hari kiamat. Itu ala hudan ay karomatin, mendapat kemuliaan. Nazala min rabbihim, yang turun dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang annajuna minas sukhti, orang yang selamat dari murka Allah, wal adabi, selamat dari siksaan Allah. Wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di semua sahabat Nabi itu adalah orang yang selamat. Walaupun mereka sering berbuat lelucon, pelawak, seperti Nuaim itu sahabat Nabi tapi sering melawak, itu masih mendapat an-najuna minas sukhti, lepas dari murka Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, andar tahum, engkau beri kabar ancaman, am lam tundirhum, atau engkau tidak memberikan ancaman kepada mereka, la yu'minuna, niscaya mereka tidak akan beriman. Alladzina kafaru, mereka yang kafir, fi ilmillahi, dalam pengetahuan Allah, mutasawin ladaim indaruka iyahum bil qur'ani, sama saja kamu memberikan peringatan kepada mereka dengan adanya Al-Qur'an, wa adamihi, atau ketiadaan memberikan kabar ancaman, wa hum la yuriduna, mereka tidak kepingin, ayyuminu, beriman, bimaji tabi, dengan apa yang kau datangkan kepadanya. Fala tatma bi ya asyrafal khalqi, maka engkau jangan berhimmat mengislamkan mereka, wahai semulia-mulia makhluk. Ini menghitab kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu asyrafal khalqi, semulia-mulia makhluk, fi imanihim, pada membuat iman mereka. Tsumma dzakarallahu sabab tarkimal imana, kemudian Allah sebutkan sebab-sebab mereka tidak beriman. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, khatamallahu, Allah telah menutup, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala samihim, atas pendengaran mereka. Ayat Allahu, Allah menutup, ala qulubihim, atas hati mereka, wala yadkhuluha imanun, maka tidak masuk kepadanya iman. Wa ala samihim, dan atas pendengaran mereka, wala yantafi'una ma yasma'unahu, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan apa yang mereka dengar, minal haqqi, dari kebenaran. Wa wahdu sam'i, dan mufradnya kata-kata sama, mereka kan situ ala samihim, pendengaran mereka, liwadatil masmu, karena apa yang didengar itu satu, wa wasautu, yaitu suara. Wa ala basarihim, dan atas penglihatan mereka, gisyawatun, tutupan, mubtada'un khabarun, menjadi mubtada dan khabar. Ai ala ayunim mita'in, di mata mereka ada tutupan, min indillahi, tak daripada sisi Allah, fala yansurunal haqqa, mereka tidak bisa menolong akan kebenaran. Walau azabun azimun, dan mereka mendapat azab yang besar, ai syadidun, bersangatan pedih, fil akhirati, di akhirat. Wa hum ruasaul yahudi, mereka adalah pemimpin-pemimpin Yahudi, alladzina subhanallahu, yang Allah sifatkan bi annahum, bahwa mereka yaktumunal haqqa, menutupi kebenaran. Wa hum ya'lamuna, sedangkan mereka mengetahui. Siapa saja itu pemimpin-pemimpin Yahudi waktu itu? Wa hum, dan mereka Ka'bu binul Ashrafi, Ka'ab anak Ashraf, wa Huyayyu binu Akhtabin, Ahya Uhuyya, wa Huyayyu binu Huyay anak Akhtab, wa Judayyu binu Akhtab, dan Juday anak Akhtab,
Wa yuqalu, dan ada orang mengatakan hum musyriku ahli Makkah. Dan mereka itu adalah orang-orang musyrik di kota Mekah. Siapa namanya? Utbatu Utbah, wa Syaibatu Syaibah, wal Walid bin Mughirah Walid anak Mughirah, wa Abu Jahlin Abu Jahal. Mereka semuanya ini adalah musyrik di Mekah. Mereka mendapat azab yang pedih. Wa minan nas, ada setengah dari manusia, mayyaqulu amanna, dia berkata kami beriman, fisirri, di hati. Waktu tidak ada orang, mereka beriman billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan akhirat. Beriman mereka sebagai manusia mengatakan beriman dengan Allah, mereka beriman dengan hari akhir. Bil ba'ti, itu adalah hari kebangkitan, ba'dal maut, setelah mati. Alladzi fi jazaun al-a'ma jazaul amali, yang ada di dalamnya, di dalam ba'ats itu adalah pembalasan amal-amal. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak beriman fi sirri. Yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Yukadzibunahu fi sirri, mereka mendustakan Allah. Walladzina fi sirri, pada waktu fi sirri, di hati mereka itu mendustakan. Walladzina amanu, dan mereka mendustakan para orang-orang beriman. Ya, siapa yang didustakan? Abu Bakrin, Abu Bakar. Wa sairi ashabi Muhammad SAW, dan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka menipu Nabi dan menipu para sahabat. Wa ma yakhda'una yukadzibuna, mereka tidak mendustakan illa anfusahum, melainkan kembali kepada diri mereka. Wa hadhil jumlatu, ini jumlah halun, menjadi hal min dhamir yukhadi'una, dari dhamir yang ada yukhadi'una. Maknanya apa? Yaf'aluna dzalika, mereka melakukannya, mendustakan, menipu Allah dan menipu Rasulnya dan menipu para sahabat. Wal hal annahum ma yadurruna bidzalik illa anfusahum, sedangkan mereka tidak bisa memberi mudarat kepada mereka kecuali kembali kepada diri mereka. Fa inna da'irata filihim, maka sesungguhnya penghabisan perbuatan mereka maksuratun alaihim, kembali tertuju atas mereka. Wa qara'a Asimun wa Ibnu Amirin, telah membaca oleh Imam Asim dan Ibnu Amir, wa Hamzatu, dan Hamzah, wal Kisai, dan Kisai. Membaca apa? Wa ma yakhda'una bi fathil ya wa sukunil ha yakh wa fathid dal yakhda'una. Kan kita biasanya yukhadi'una, boleh dibaca yakhda'una. Itu menurut bacaan Asim, bacaan Ibnu Amir, bacaan Hamzah, bacaan Kisai. Wa qara'al baqun, dan yang lain membaca bidammil ba, bidammil ya yu, wa fathil kha yukha, maddi kha-nya panjang, yukha, wa kasrid dal yukhadi. Wala khilafa fi qawlihi, dan tidak ada khilaf pada firman Allah, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Pada jami'u, maka semuanya qara'a bidammil ya, semua ahli qiraat membaca dengan dhammah ya, yu wa fathil kha, yukha, wa bil alifi ba'daha, dan ada alif setelahnya, yukha, wa kasrid dal, dalnya dikasrohkan. Wa amar rasmu, dan adapun tulisannya fa bi wari alifin, tanpa alif, fil muaudi'aini, pada dua tempat. Nah, di sini kada pakai alif. Wa ma yashuruna, mereka tidak merasa, annallaha yutli'u nabiyahu ala kadhibihim, bahwasanya Allah memperlihatkan nabinya atas kedustaan mereka. Jika mereka tidak merasa bahwa mereka itu diintai, sifat-sifat mereka sudah dipadahkan oleh Allah kepada Nabi. Ibarat kita tuh keaibannya itu sudah dipadahkan kepada Nabi. Jadi kalau ingin makar, artinya ingin berbuat sesuatu yang menjahati, sudah ketahuan. Fi qulubi maradun syakkun wa dzulmatun, di hati mereka itu ada keraguan dan kegelapan. Fazadahumullah, maka Allah tambah-tambah keraguan dan kegelapan.
bima anzalahu minal qur'ani, dari sesuatu yang turunkan di Al-Qur'an. Liannahu, karena bahwasanya kullama anzala ayatan, manakala turun satu ayat, kafarubih, mereka kafir dengannya. Fazdadu syakkan wa khilafan, maka bertambah-tambahlah keraguan dan bertentangan. Walau madhabun alimun waji'un, dan bagi mereka mendapat azab yang pedih. Waji'un, pedih, bila akhirat, di akhirat. Yakhlusu, masuk, wajuhu, sakitnya, ila qulubihim, sampai ke hati mereka. Bimakan yakdzibuna, karena sebab mereka mendustakan. Qara'a Nafi'un, telah membaca oleh Imam Nafi', wa Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir, wa Abu Amrin dan Abu Amar, wa Ibnu Amirin dan Ibnu Amir, bit tasdidi. Habis tadi bima kanu yukadzibun. Coba baca yukadzibun. Bitakdzibihimul nabiyya. Bitakdzibihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur'al baqun, dan imam-imam yang lain membaca bitakhfifid dal. Tidak ada bertahdid dalnya. Abikadzihim, mendustakannya mereka, fi qaulihim, pada perkataan mereka, amanna fi sirri, kami beriman di hati, wa humul munafiqun, dan mereka orang-orang munafik. Siapa itu? Abdullah bin Ubay, wa Jaddu bin Qaisin, Jaddu anak Qais, wa Mu'tabu bin Kusairin, dan Mu'tab anak Kusair. Wa idza qila wallahu a'lam. Ini sama lah di pinggir lawan di tengah kan lah wa idza qila juga. Yalah. Wa idza qila juga ke Muhammad. Wa idza qila lahum, yang di pinggir apa? Wa idza qila lahum, sama lah. Jadi di pinggir lawan di tengah sama. Besok aja membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أروي تفسير الوجيز عن الشيخ حسن محمد المشت، عن الشيخ علي الطيب المصري، عن الشيخ عبد الرحمن الشربيني، عن الشيخ ذهبي، عن الشيخ الأمير الكبير، عن الشيخ علي الصعيدي، عن الشيخ ابن عقيلة، عن الشيخ حسن العجمي، عن الشيخ أحمد بن مر الكشاشي، عن الشيخ أحمد بن علي الشناوي، عن الشيخ علي بن عبد القدوس الشناوي، عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني، عن الشيخ زكريا بن محمد الفقيه، عن الشيخ محمد زين الدين المراغي، عن الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي، عن الشيخ علي بن عمر الواني، عن الشيخ محي الدين محمد بن علي بن عربي، عن الشيخ عبد الله بن عمر السفاري، عن الشيخ عبد الله بن الخواري، للمؤلف الشيخ علي بن أحمد الواحدي، ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأموات موتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya. Pinggir dulu. Nyalatin kafaru semalam lah. Dulu di pinggir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dari atas 13. Innal ladzina kafaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا sataru ma an'amallahu alaihim minal huda wal ayati fajahaduha wa taraku tauhidallahi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Tafsirnya apa? Sataru, mereka menutup-nutupi. Ma an'amallahu, sesuatu nikmat yang Allah berikan atas mereka. Nikmat apa? Minal huda, dari petunjuk, wal ayati, dan bukti-bukti kebesaran Allah, keagungan Allah. Fajahaduha, maka mereka mengingkarinya. Wa taraku tauhidallahi, dan mereka meninggalkan mentauhidkan Allah. Jadi orang-orang kafir itu sudah diberi nikmat oleh Allah, menurunkan Allah nabi, mengutus Allah nabinya, itu suatu petunjuk dari Allah. Dan mereka bertanya kepada Nabi, kalau memang benar kau nabi dan rasul, buktikan. Lalu dibuktikan dengan mukjizat wal ayat, dengan bukti-bukti kebesaran Allah. Contohnya, pada suatu hari orang-orang kafir di Mekah tidak percaya dengan kerasulan Muhammad. Ini percaya bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Lalu waktu itu berkumpul orang-orang kafir Mekah itu di depan halaman orang. Jadi di halaman orang itu dudukan, lalu ada Nabi berdakwah, lalu mereka menanya, kalau benar-benar engkau nabi dan rasul, di halaman rumahnya ada batu besar, tolong keluarkan pohon kurma dari bawah batu itu dan seketika itu berbuah. Akhirnya Nabi Muhammad minta izin dari Allah. Nabi Muhammad tuh dialog kepada Allah, wahai Allah, ini umatku tidak beriman, mereka ingin bukti kebesaranmu, keluarkanlah dengan kekuasaanmu ya Allah di bawah batu ini pohon dan seketika berbuah. Lalu batu yang besar itu bergerak. Ini seperti film yang Beri Prima itu kan ada model angin kuat, lalu pecah, batunya pecah, lalu keluar pohon dari bawahnya, pohon kurma. Langsung jut ke atas, kayak pakai pir itu, langsung naik ke atas, rendam daunnya, lalu berkembang, berbuah dan masak ketika itu. Nah, artinya bahwa mereka itu langsung diberi bukti bahwa Rasulullah itu adalah Rasul, diturunkan mukjizat. Fajahaduha, maka mereka mengingkarinya. Wa taraku tauhidallahi, dan mereka meninggalkan mentauhidkan Allah. Mereka menuhankan siapa? Orang-orang kafir Mekah menuhankan berhala. Berhala Manat, Uzza, Lata, Uzza, Manat. Nah, tiga itu banyak yang lain-lainnya berhala bergantungan di Ka'bah.
Tapi yang besar itu Lata, Manat, Uzza. Sawa'un alaihim mu'tadilun wa mutasawin indahum. Mu'tadilun wa mutasawin indahum. Sawa'un alaihim mu'tadilun, sama saja. Wa mutasawin indahum, sama saja. Jadi makna mu'tadilun mutasawin sama mananya. Sama saja di sisi mereka. A'andartahum, engkau memberi peringatan kepada mereka orang kafir, amlam tunzirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka. Tafsirnya a'lam tahum wa khawwaftahum aw tarakta dzalika. A'lam tahum, apakah engkau memberitahu mereka, wa khawwaftahum, dan engkau memberi ancaman kepada mereka, aw tarakta dzalika, atau engkau biarkan, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Jadi walaupun diberi peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Nazalat fi Abi Jahlin wa khamsatin min ahli baitihi. Nazalat, turun ayat. Jadi apabila nazalat pakai tanis sakinah. Nazalu, nazalat pakai ta. Berarti yang turun itu ayat. Kalau nya nazala, berarti yang turun qauluhu ta'ala. Jadi membedakan antara nazalat lawan nazala. Kalau nazalat, ayat Allah yang turun. Kalau nazala, qauluhu ta'ala yang turun. Jadi perbedaannya, kalau pakai tatani sakinah ayat, kalau nazala qauluhu ta'ala. Nazalat, turun ayat ini, sawa'un alaihim mandartahum, fi Abi Jahlin, kepada Abu Jahal, wa khamsatin, dan 5 orang, min ahli baitihi, dari keluarga Nabi. Tsumma dzakara sababa tarkihim al-imana. Tsumma dzakara sababa tarkihim al-imana. Kemudian menyebutkan Allah sebab-sebab mereka meninggalkan iman. Kenapa mereka kada beriman? Nabi sudah memberikan bukti-bukti. Kenapa jadi kada beriman? Ini jawabannya. Faqala, maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup atas hati mereka. Ay taba'a ala qulubihim, Allah sudah melak, sudah menutupi atas hati mereka. Kalau orang bikin apa itu panci, lalu ada tukang tambal tuh, lalu ditambal pakai timah. Nah itu artinya ditutup, dilak. Wastawthaqa minha, dan kuat tutupannya. Jadi apabila ditutup, kuat tutupannya, kada bisa dibuka-buka. Hatta la yadkhulaha al-imanu, sehingga tidak masuk kepada hati mereka itu iman. Jadi hatinya tertutup. Wa ala samihim, dan atas pendengaran mereka. Mereka punya telinga. La yantafi'u, mereka tidak bisa mengambil faidah, mengambil manfaat, mengambil hasil, bima yasma'una, sesuatu yang mereka dengar. Mereka tidak bisa mengambil manfaat karena hatinya tadi sudah ditutup. Taba'a ala qulubihim, hatinya sudah ditutup. Wa ala absarihim a'yunihim ghishawatun, dan penglihatan mereka. Ghishawatun gitaun, ditutup, dibutakan. Fala yubsirunal haqqa, maka mereka tidak melihat akan kebenaran. Walahum azabun azimun, dan bagi mereka mendapat siksaan yang pedih, siksaan yang besar.
mutawasilun, berurut-urut. La tatakhallahu farjatun, tidak ada celanya kebahagiaan, kelapangan sedikit pun tidak ada, nyaman sedikit sedetik pun tidak ada nyaman. Terus-terusan, mutawasilun itu terus-terusan mendapat siksaan dari Allah. Jadi sebab mereka tidak beriman karena ditutup sudah oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat munafik. Wa minan nasi, dan setengah dari manusia. Manusia banyak. Setengahnya apa? Mayyaqulu, dia berkata, al-ayata, maksudnya al-ayata nazalat fil munafiqina. Al-ayata baca sampai habis, gitu artinya al-ayata baca sampai habis. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu al-ayat artinya iqra ila akhiriha, baca sampai habis. Al-Fatihah artinya iqra'ul Fatihah, baca Al-Fatihah. Mari kita membaca hamdalah, berarti membaca alhamdulillah. Mari kita membaca hauqalah. Hauqalah aja artinya, kalau saya kata-kata membaca langsung hauqalah artinya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nazalat, turun, iya apa yo? Iya ayat kah firman Allah? Ayat. Nazalat, turun, ini ayat, turun iya si ayat fil munafiqina, kepada orang-orang munafik, hina azharu kalimatal imani, ketika mereka menampakkan kalimat iman. Wa asarul kufra, mereka merahasiakan kekafiran. Wa nafallahu anhum al-imana, maka Allah bantah, Allah tiadakan dari mereka akan iman. Biqaulihi, dengan firman Allah, wa ma hum bimu'minin, dan mereka sekali-kali tidak akan beriman. Jadi orang-orang munafik itu apabila ada di tengah-tengah orang beriman, mereka azharu kalimatal iman, la ilaha illallah, ini paling kencang, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, ini paling kuat suaranya, tapi dibantah oleh Allah. Fa nafallahu anhum al-imana, maka Allah mentiadakan dari mereka iman. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa ma hum bimu'minina, dan mereka tidak beriman. Fadalla ala anna haqiqatal imani laisal iqraru faqat, maka menunjukkan atas bahwasanya hakikat iman bukan semata-mata berikrar, berjanji. Jadi iman itu bukan semata-mata berjanji, tapi iman itu adalah meyakini bahwa Allah itu ahad. Setelah mengatakan iman kepada Allah dengan lidah, di hati membenarkan, kemudian di anggota badan kita ini adalah dibuktikan dengan arkan, dengan anggota, yaitu sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, haji bagi yang mampu, puasa di bulan Ramadan. Jadi bukan cuma saya beriman, tapi yang lainnya kita digawinya. Nah itu tidak termasuk seperti itu. Jadi iman itu mengucapkan di lidah, meyakinkan di hati, membuktikan di anggota tubuh, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Mereka munafik menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Ya'maluna amalal mukhadi'i, mereka
mengerjakan perbuatan orang yang menipu, bizhari ghairi mahum alaihi, menampakkan ketiadaan sesuatu atasnya. Mereka di hatinya itu tidak ada iman, tapi dia tampakkan di lidah bahwa mereka seakan-akan orang Islam, seakan-akan orang yang taat. Liyadfa'u anhu mahkamal kufari, untuk menolak dari mereka hukum-hukum orang kafir, supaya mereka tidak dicap, tidak disebut bahwa mereka itu kafir. Jadi dia berbaur dengan orang, dengan sahabat. Itulah lawas ini hanya ketahuan sudah turun ayat ini, mereka itu ketahuan. Lalu mereka tidak bisa berkuar-kuar lagi karena sudah diketahui sifat-sifat orang munafik. Wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidak ada tipu daya mereka melainkan kembali kepada mereka. Li'anna wabala khida'ihim, li'anna wabala khida'uhum, itu bukan hidayhim, ada alaihim bi'itla'illahi nabiyahu ala asrarihim wabtadahihim, bahwasanya akibat dari tipu daya mereka itu akan kembali kepada mereka dengan cara bi'itla'illahi nabiyahu, dengan menampakkannya Allah kepada nabinya, ala asrarihim, atas rahasia-rahasia mereka, wabtadahihim, dan memalukan kepada mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa, wa ma ya'maluna dzalika, dan mereka tidak merasa bahwa mereka melakukan itu. Dianya karena merasa bahwa dia itu orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun, di hati mereka itu syakkun, ragu-ragu. Wa nifakun, dan nifak. Hati nifak ialah apabila berkata dusta, apabila berjanji tidak menyalahi, apabila diberi amanah khianat, apabila hadatha kadiba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji selalu ingkar, selalu menyalahi. Itulah tanda-tanda orang munafik. Fazadahumullahu maradan, maka Allah tambah mereka akan keraguan. Bima anzala, dengan firman Allah yang turun minal Quran, dari Al-Quran, fasyakau fihi, maka mereka ragu-ragu. Kama syakau fil ladzi qablahu, sebagaimana mereka ragu-ragu pada sebelumnya. Walahum adzabun alimun mu'lamun, dan bagi mereka mendapat azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka mendustakan, bitakdzibihim ayatillahi wa nabiyahu, dengan mendustakannya mereka ayat-ayat Allah dan mendustakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa man qara'a, barang siapa membaca, yukadzibuna famanahu bikadzibihim, mereka mendustakannya, berdusta dan mendustakannya. Bikadzibihim fi id'aihim al-imana, dengan mengakunya mereka beriman, sampai ke yakdibun bikadzibihim fi id'aihim al-imana. Kita baca di tengah lagi, di pinggir sampai yakdibun. Di tengah sampai kemana semalam? Alladzina yu'minun. Ini kah? Walladzina yu'minuna ini kah? Yang bil ghaib. Oh ya, walladzina yu'minuna bil ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah itu baris kedua. Baris kedua di tengah. Halaman 4.
Samalah, ini kan sama. Sama. Oh sama. Kalau sama berarti baris yang kedua di tengah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بما غاب عنهم من الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والحساب وغير ذلك. وقيل المراد بالغيب القلب والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كالذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الذين يؤمنون بالغيب ay yusaddiquna, mereka membenarkan. Jadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah ialah orang yang membenarkan bima wabanhum, sesuatu yang tidak kelihatan atas mereka, yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi beriman, yaitu minal jannati, beriman dengan adanya surga, wan nari, beriman dengan adanya api neraka. Pintu surga ada berapa yuk? Hah? 8. Pintu neraka itu 7. Babul jannah, pintu surga, samaniyatun. Samaniyatun ini dalam tulisan Arab kayak ini. Nah. Babun nari sab'atun. Pintu neraka 7, tulisan 7 tuh kayak ini. Jadi ujar ulama, kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah tawadu. Kebanyakan orang masuk neraka itu takabur. Jadi karena menganga. Jadi orang yang merendahkan diri kepada Allah, mereka akan masuk surga. Orang yang masuk neraka yaitu karena sombong, angkuh.
Menganga. Menganganya artinya orang yang sombong. Dia selalu berucap, selalu kamu. Aku. Yang mengatakan aku, saya itu ada 3. Pertama, aku adalah Tuhan. Siapa yang mengatakan itu adalah Firaun. Anallah, aku adalah Allah. Siapa lagi yang mengatakan Tuhan, aku Tuhan adalah Namrud, Raja Namrud. Itu dia mengaku Tuhan, Raja Namrud. Dan yang satunya, siapapun yang mengatakan aku, berarti orang takabur. Jadi mereka orang yang takwa itu adalah diantaranya beriman kepada yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Yu'minuna bil ghaib, itu adalah orang yang takwa. Sifat orang yang takwa itu ada 5. Apabila kita masuk salah satu yang 5 ini, termasuk orang yang takwa. Yaitu pertama, membenarkan dengan adanya surga dan membenarkan dengan adanya neraka. Wassirati, dan beriman dengan adanya titian siratal mustaqim, yaitu penyeberangan jembatan yang memisah antara neraka dan surga. Jadi di bawahnya ada neraka, di seberang sana ada surga. Wal mizani, dan beriman dengan adanya timbangan amal. Wal ba'thi, dan beriman dengan adanya kebangkitan dari alam kubur. Jadi semua makhluk yang hidup, yang bernyawa pasti dibangkitkan oleh Allah. Baik manusia atau jin atau makhluk yang lain akan dibangkitkan oleh Allah. Dengan cara apa Allah membangkitkan? Yaitu dengan dihujani air sperma, yaitu 40 hari 40 malam. Jadi dihujani sperma yang kita di dunia ini sudah diabadikan oleh Allah. Nanti jatuh sperma itu kepada ujung sulbi. Kita ini punya ujung sulbi. Nah, ujung sulbi itu adalah bibit manusia. Nanti belah bumi lalu tumbuh seperti tumbuhnya biji. Wal hisab, dan hisab itu hitungan amal buruk atau amal baik. Wa ghairi dzalik, dan selain demikian itu, selainnya itu ada Lauhul Mahfuz, ada Sidratil Muntaha, ada Arash. Walaupun tidak bisa dilihat oleh mata, kita beriman dengan adanya semua itu. Wakila, ada orang yang menafsirkan al-muradu bil ghaibi, yang dimaksud dengan ghaib, walladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa itu ghaibi? Al-qalbu, yaitu hati. Wal makna yu'minuna bi qulubihim, mereka beriman dengan hati mereka. La kalladzina yaqulun bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, bukan seperti orang yang beriman di mulutnya saja tapi di hatinya tidak beriman, bukan seperti itu. Jadi membenarkan, mengatakan di lidah, membenarkan di hati, beramal dengan anggota. Wa yuqimunas sholata, setelah beriman kepada yang gaib, yang kedua mereka mendirikan sholat. Mendirikan lawan melakukan itu beda. Yuqimuna, mendirikan, artinya cukup syarat dan rukunnya, itu mendirikan. Kenapa Allah tidak mengganti kalimat wa yaf'alunas sholata? Allah tidak membawa dengan kalimat wa yaf'alunas sholata, karena yaf'alunas sholata itu melakukan, bukan dengan syarat dan rukun.
Kalau yuqimuna ini mendirikan artinya lengkap syarat dan rukunnya. Syarat orang sholat diantaranya Islam, akil dan baligh. Bukan itu saja, dia menghadap berwudu sebelumnya, kemudian menghadap kiblat, dan di dalam sholat itu harus bersih dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Suci bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dan bukan itu saja, di dalam sholat ada 7 rukun yang wajib diletakkan. Dahi tidak boleh ditutupi, baik dengan kupiah atau dengan rambut atau dengan tisu atau dengan koyok atau bahari koyok. Jadi sakit kepala ditutupi di sininya, sembahyangnya waktu sujud itu tidak sah karena ada yang menghalangi. Kecuali ada sebab, misalnya diperban karena luka, itu boleh sujud di atas perban. Bukan itu saja, dan mereka harus meletakkan 2 tangan dengan dibuka, bukan ditutupin kayak ini, atau sembahyang tangannya ini diletakkan di pinggang sini, sujud Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala, ini otomatis tangannya itu buka, jari jemarinya jangan kena kayak ini, akhirnya nyekoler loh sembahyang kayak ini. Allahu Akbar kayak ini, nah harus lurus di bahu, nah kayak ini, nah. Atau jangan kayak ini, harus ini berpintangan lawan bahu. Apabila di luar bahu atau seperti anjing tadi, itu sholatnya tidak sah. Nah, jadi bawa dengan kalimat yuqimu, yaitu lengkap syarat dan rukunnya agar diterima sholatnya. Wa yuqimuna sholata ayyatimuna sholawatil khamsa. Yatimuna sholawatil khamsa, ini suruh baca kan lah, enggak ada dibarisi. Yutimuna sholawatil khamsa bisyuruti wal arkani wal hayati. Baris yang ke 1, 2, 3, 4 dari atas 4. Wa yuqimuna sholata ay yutamma yatimuna sholawatil khamsa bisyuruti wal arkani wal hayati. Mereka menyempurnakan sholat-sholat yang 5 dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dan perbuatan anggota. Jadi anggota bergerak. Nah, bangun, berdiri, nah itu bergerak, bukan berdiam aja kayak patung. Atau sembahyang duhur bibirnya berdiam aja kada membaca. Jadi yang wajib dibaca ketika sholat itu ada 5. Bibirnya harus bergerak, diam aja sembahyang, nah itu tidak sah. Kecuali bisu kan kada kawan, itu sudah sudah ketentuan Allah, artinya sudah ditakdirkan begitu. Kada layu kalifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberati kepada seseorang hambanya kecuali dengan kemampuannya. Sembahyang duhur, asar, sembahyang yang kada bersuara nyaring, tapi cuma diam aja bibirnya, kada kedengaran. Misalnya Allahu Akbar, kada berdengar, ini harus bunyinya jadi direkam tuh, huruf ba-nya jelas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jangan nyaring-nyaring juga makruh. Alhamdulillah, sekedar di telinganya mendengar kalau sembahyang duhur atau asar. Kalau sembahyang yang menyaring itu kan imam baca Fatihah kita berdiam, imam membaca surah kita membaca Fatihah.
Wa mimma razaqnahum yunfikun ay ma mimma a'tainahum minal amwali yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala. Wa mimma dan sebahagian rizki rozakna yang telah kami berikan hum kepada mereka yang beriman tadi, beriman dengan yang gaib, mendirikan sholat. Yumfikuna, Allah yang memberi rezeki kepada mereka, mereka membelanjakan ay mimma atainahum, dari harta yang kami berikan kepada mereka. Isinya mimma itu apa? Minal amwali, dari harta. Yatasaddaquna, mereka sedekahkan li ta'atillah, karena taat kepada Allah. Siapa orangnya waktu itu? Wa Abu Bakr as-Siddiq wa ashabuhu, yaitu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq dan para sahabatnya. Mereka memberikan sebahagian. Jadi mimma itu litab'id, sebahagian, bukan semuanya. Jadi Islam itu tidak memberati, tidak memaksa harus sekian, kada. Nah, jadi sebagian kecil aja. Walladzina yu'minuna, yang pertama tadi beriman dengan yang gaib. Yang kedua, orang yang takwa itu mendirikan sholat. Yang ketiga, mensedekahkan sebagian hartanya. Walladzina yu'minuna, yang keempat, mereka beriman. Orang yang takwa nih, mereka beriman bima anzala ilaika, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dengan kitab yang telah diturunkan kepadamu. Kitab apa yang diturunkan kepadamu? K-nya itu kepada Nabi Muhammad, yaitu minal Qur'ani. Mereka orang yang takwa beriman dengan kitab Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang telah diturunkan dari sebelum engkau. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan lembaran-lembaran para nabi. Jadi Nabi Adam sampai nabi-nabi lain dari selain daripada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu ada lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Tapi kita disuruh beriman kepada yang empat, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Suhuf Ibrahim, Nabi Ibrahim diberikan kitab juga, tapi lembaran-lembaran, tidak dibukukan seperti Taurat, Zabur, Injil itu dibukukan. Jadi satu seperti ini kan, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Wa ma unzila min qablika, dan beriman dengan kitab yang diturunkan sebelum engkau. Ala sa'il anbiya'i, atas seluruh para nabi. Minat Taurati, yaitu kitab Taurat. Wal Injili, kitab Injil. Waz Zaburi, kitab Zabur. Wa ghairiha, dan selainnya, selain dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, min sairil kutubis sabiqati alal Qur'ani, dari seluruh kitab-kitab yang terdahulu atas Al-Quran turunnya. Jadi ada kitab-kitab para nabi terdahulu, yaitu kita beriman juga. Jadi orang Islam ini imannya itu tidak sebahagian nabi aja yang diimani, semua utusan Allah wajib diimani. Lalu ada sebagian orang nabi ini beriman, nabi ini kada, itu kafir. Karena Allah menyuruh harus beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Tapi beriman di sini mengakui aja bahwa itu benar dari Allah. Tidak perlu mengikuti syariatnya. Kalau karena syariat Nabi Musa pagi dan sore aja sembahyang. Nah kayak Nabi Daud cukup sama-sama rela, kau istriku, ya kau suamiku, jadi suami istri, bukan. Jadi percaya dengan adanya itu kitab Allah dan syariatnya. Cara bekerjanya adalah
mengikuti Al-Qur'an. Mengikuti Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab itu dinasakh, diganti dengan hukum Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinuna, dan dengan negeri akhirat mereka yakin. Jadi 5. Jadi orang yang takwa itu ada 5. Pertama, beriman dengan yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berzakat atau bersedekah. Yang keempat, beriman dengan kitab-kitab kitab Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran, dan beriman dengan adanya hari akhir. Apa itu hari akhir? Setelah itu tidak ada hari lagi, matahari akan ada sudah. Ngarannya Yaumul Qiyamah, hari pembalasan, hari kebangkitan. Ai wahum yusaddiquna bima fil akhirati. Mereka orang yang takwa tadi membenarkan dengan apa-apa yang ada di negeri akhirat. Apa itu yang sesuatu tadi? Minal ba'tsi ba'dal mauti, dibangkitkan setelah mati. Wal hisabi, dan perhitungan amal. Wa na'imil jannah, dan nikmat-nikmatnya surga. Siapa yang salah satu mereka yang beriman kepada Allah, wa huwa Abdullah bin Salamin wasabu. Mereka adalah Abdullah anak Salam dan sahabat-sahabatnya. Jadi Abdullah bin Salam itu Yahudi, tapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa mereka beriman? Karena di kitab Taurat mereka itu menyatakan bahwa Nabi akhir zaman akan lahir dari bangsa Arab, bukan bangsa Ibrani, bukan bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Tapi entah di mana kita tahu. Nah, sifat-sifat Nabi, wabaina, sifatnya al-amin, sidik, amanah, tabligh, fatona, itu ada di kitab Taurat. Dan wabaina katifaihi, dan di antara dua belikatnya khatamun nubuwah, dan di antara belikatnya itu ada tato khatamun nubuwah, penghabisan para nabi. Tulisannya khatamun nubuwah, penghabisan para nabi. Ada lagi setelah Nabi Muhammad. Itu dibuktikan ketika Rasulullah belum balik, ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Setelah sampai di pintu gerbang kota, di situ ada Yahudi sudah mengintai. Yahudi yang benarnya ada Yahudi yang termasuk pengikut Nabi Musa, yaitu pengikut yang menjadi kera. Nah, itu yang sekarang tuh yang membunuh orang-orang Islam di Gaza tuh, itu pengikutnya. Kalau Yahudi betul-betul keturunan Nabi Yakub, nah itu benar adanya, dan mereka menolak dengan agresi Israel di Gaza, menolak tuh Yahudi yang bujur-bujur. Nah, kayak kita juga kan ada Muslim Ahlussunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah, ada Salafi. Nah itu, jadi mereka itu Yahudi bujur-bujur yang ikut kepada ajaran Nabi Musa, mereka itu benar. Dan mereka menolak dengan menjajah negara Islam itu dia menolak. Ngarannya itu Yahudi ortodok.